Bu Liu, mereka sudah datang. Selamat datang, silakan masuk. Terima kasih sudah mengundang kami untuk merayakan festival pertengahan musim gugur bersama. Ini anak saya Zhuan. Senang bertemu denganmu. Ini menantu saya Xiaode. Halo Bu Liu. Senang bertemu denganmu, selamat datang. Mereka sedang menjalankan studio fotografi, benarkah? Itu luar biasa. Dan Kiao, sajikan teh untuk calon mertuamu. Jangan repot-repot, jangan repot-repot. Aku yang akan melakukannya. Tempat ini cukup bagus. Maaf, ada keadaan darurat di perusahaan saya, jadi saya tidak menyelesaikan makanannya. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Kita akan segera menjadi keluarga, itu bisa dimengerti. Selain itu kami tahu, kamu sedang menjalankan bisnis besar. Pasti banyak yang harus kamu urus. Ya? Saya sudah mulai tua. Dan saatnya untuk menikmati masa pensiun saya. Jadi saya sangat berharap. Dan Kiao bisa segera menikah. Dan berbagi beban. Jangan khawatir Bu Liu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Dan Kiao dan mengambil alih Blue Bridge. Xia, aku membelikanmu beberapa buah. Xia. Hao, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku akan mencari puisiku di kejauhan. Terima kasih sudah merawatku. Kamu seperti sinar matahari yang memberiku kehangatan dan kebahagiaan saat aku merasa tak berdaya dan kesepian. Jangan khawatir, aku akan merawat diriku sendiri dan tumbuh dewasa. Kita semua memiliki aspirasi. Mungkin suatu hari ketika kita bertemu lagi, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa kita tidak menyesali tahun-tahun yang telah berlalu, apapun yang terjadi, seberat apapun itu. Aku akan selalu ingat persahabatan kita yang berharga sepanjang hidupku. Dan aku akan membawanya bersamaku dari malam hingga fajar sampai aku tua. Selamat Hari Raya Tengah Musim Gugur. Aku punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Jadi aku tidak bisa minum alkohol. Aku hanya bisa minum ini. Silakan menikmati. Anggur ini ditinggalkan di sini oleh Nyonya Liu sebagai suguhan khusus untuk tamu terhormat. Ini adalah Penfolds terbaik dari Australia. Penfolds? Apa itu? Itu adalah anggur merah terbaik dari Australia. Berapa harganya? $1.000. 1.000 yuan. Dolar. Dolar? Lebih dari $1.000. Itu terlalu mahal, jangan kita minum. Harga bukan masalah. Yang penting sesuai dengan selera Anda. Hai Hao, ada apa? Apakah Xia sudah ke tempatmu? Aku tidak tahu. Sekarang kami dan keluarga tunangan Xin sedang makan siang untuk merayakan festival. Kirimi aku lokasinya. Aku akan segera ke sana, oke? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak ada. Tidak ada?
Sayang, ada apa? Tidak ada yang besar. Telepon Sia tidak aktif. Tidak ada, tidak ada. Silakan menikmati. Dan Kiao buatkan aku toast untuk tamu-tamu. Tuan Nyonya. Aku angkat gelas untuk Anda. Selamat Hari Raya Tengah Musim Gugur. Terima kasih. Nyonya Liu, aku juga ingin bersuang untuk Anda. Terima kasih atas dorongan dan bantuan Anda. Hari ini adalah hari yang spesial. Aku berharap Anda merayakan festival dengan bahagia dan sehat. Setelah aku menikah ke keluarga Zhao, aku akan berusaha menjadi menantu yang baik. Ini adalah sup ikan kuning liar. Seperti yang kamu tahu, ikan kuning liar sebesar ini sangat langka dan berharga. Silakan nikmati. Baiklah, mari kita mulai. Nyonya Liu sangat dermawan dari Anda untuk mengundang kami ke restoran mewah ini dan menikmati makanan yang luar biasa. Kami tidak pantas menerima ini. Jangan terlalu merendah. Ayo. How, bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Di mana Ningxia? Kamu sembunyikan dia di mana? Apa maksudmu? Saya sudah memperingatkanmu untuk menjauhi Ningxia. Kamu tidak mau mendengarkan, dan terus saja berhubungan dengannya. Sekarang kamu menikahi wanita ini. Apa maksudmu? Siapa kamu? Jangan membuat keributan di sini. Siapa dia? Panggil satpam untuk mengeluarkannya dari sini. Jangan lakukan itu. How, kenapa kamu begitu keras kepala? Jangan konyol. Tidak bisakah kamu melihat kami sedang makan siang bersama? Nyonya Liu, dia seseorang yang kami kenal. Saya akan menyuruhnya pergi. How, hari ini adalah hari yang penting. Berhenti membuat masalah. Diam. Ini semua kesalahanmu. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu menggunakan identitas Xia sebagai Reat untuk mendekati Zhao dan Kiao. Benar kan? Kamu mengancam Xia dengan ikatan keluarga untuk membuatnya mengundurkan diri dan menghilang. Kamu menderita dalam hubungan terakhirmu. Tapi kenapa kamu harus menyakiti orang lain juga? Apa? Ulangi lagi. Bagus. Kalian semua ada di sini hari ini. Itu bagus. Saya akan berbicara untuk Xia hari ini. Xia sudah luar biasa. Sejak dia masih kecil. Di sekolah. Dia adalah salah satu yang terbaik di semua mata pelajaran. Dia seharusnya punya masa depan yang cerah. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 hari sebelum ujian masuk, orang tuanya meninggal dunia. Sehingga dia tidak tampil baik dalam ujian tersebut dan hanya bisa masuk ke sekolah kejuruan. Tapi Xia selalu bersyukur. Karena paman angkatnya merawatnya kan? Maka dia mulai bekerja lebih awal untuk mencari uang dan menopang keluarga. Dalam upaya meringankan beban mereka. Dia sudah sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang malang. 4 tahun lalu, Xia bertemu Tuan Sandaran Pundak secara online. Aku tidak mengerti apa KJPN API yang dimiliki Tuan Sandaran Pundak sampai membuat Xia begitu terobsesi dan cukup berani untuk membuka hatinya. Tapi Tuan Sandaran Pundak meminta hubungan palsu dengan Xia. Hubungan palsu. Dan Xia setuju. Dia menjalin hubungan palsu dengan bosnya sendiri. Apa hasilnya? Entah kenapa Xia menganggapnya serius dan jatuh cinta pada bosnya sendiri. Tepat saat itu, di saat yang sama, sepupunya Ningxin mengancamnya dengan ikatan keluarga dan memaksanya untuk berhenti, untuk menyerah. Xia masih merasa bersyukur kepada keluarga pamannya, jadi dia melakukannya. Dia melepaskannya. Dia melepaskan hubungannya sendiri. Aku benarkan. Dia menjalin hubungan palsu dengan bosnya. Apa hasilnya? Entah kenapa Xia menganggapnya serius dan jatuh cinta pada bosnya sendiri. Tepat saat itu, di saat yang sama, sepupunya Ningxin mengancamnya dengan ikatan keluarga dan memaksanya untuk berhenti, untuk menyerah. Xia masih merasa berterima kasih pada keluarga pamannya, jadi dia melakukannya. Dia melepaskannya. Dia melepaskan hubungannya sendiri, benarkan?
Bukankah dia naif? Sejak kecil, setiap tahun pada hari ulang tahunnya, orang tuanya memberinya boneka monyet. Tapi sejak orang tuanya meninggal, selain aku, tidak ada yang ingat hari ulang tahunnya. Tapi tahun ini, Sia ran Mr. Shoulder to cry on. menyelesaikan 12 monyetnya. Zhao dan Qiao bukan berarti Sia tidak mencoba untuk melepaskan perasaannya. Dia membuang semua monyet itu. Tapi kemudian seperti wanita gila, dia menyelam ke tumpukan sampah untuk mengambilnya. Kamu pikir itu karena dia tidak bisa melepaskan monyet-monyet itu? Apa yang tidak bisa dia lepaskan adalah cinta di hatinya. Di mana Ningxia? Hao. Hari ini adalah hari kami makan malam reuni. Aku mohon berhenti membuat keributan, oke? Bagus sekali. Sia benar-benar diadopsi. Ini adalah makan malam reuni. Tapi kamu mengeluarkannya. Nah, aku punya berita untukmu. Sia telah menghilang. Kamu sekarang bebas dari beban. Mulai sekarang tanpa beban apapun, kamu bisa makan malam reuni. Sebagai keluarga yang bahagia dan damai. Tunggu. Apa maksudmu? Apa yang hilang? Dia meninggalkan surat untukku. Dia bilang dia pergi dengan 12 monyetnya. Aku pergi ke perusahaannya. Tapi dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Qiao, jika sesuatu terjadi pada Sia, aku akan membunuhmu. Hao, kamu mau kemana? Sayang tetap bersama ayah dan ibu. Hao, hati-hati. Dan Qiao, aku bisa menjelaskan. Apakah perlu? Aku sangat bodoh. Aku selalu curiga. Kamu bukan Red Band sama sekali. Tapi berulang kali. Aku percaya pada kebohonganmu. Apa motifmu? Untuk menikah ke keluarga kaya? Karena aku pewaris Blue Bridge International? Kamu pikir kamu dapat kartu bagus? Salah. Kamu dapat kartu terburuk. Kamu akan gagal total. Aku beritahu kamu sekarang. Aku tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Apakah kamu mengerti? Permainan ini selesai. Dan Qiao, apa yang terjadi? Apa ini? Ketua. Ningxin, kamu berhasil menipuku. Aku tidak percaya kamu berhasil menipuku juga. Ketua. Sangat kejam. Ketua. Tenang, Ketua. Ayah? Xin. Mengapa kamu melakukannya? Kamu hanya mengecewakan semua orang. Ayah? Bukan itu. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu tidak bisa menemukan Sia, jangan sebut dirimu anakku. Ibu. Kamu. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kamu di mana? Jawab cepat. Cium. 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 Mengapa kamu ada di sana? Karena aku tidak ada acara tadi malam. Sepupuku memberiku tiket. Jadi aku pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao ini yang dikatakan Haku. Di Spirited Away.
Kamu juga sudah menontonnya? 2046. Aku mau kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap rasanya lebih membawa keberuntungan. Password apa passwordnya? 2046. Kenapa kamu punya password yang sama dengan Sia? Red Bean. Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu. Perusahaan-perusahaan yang kamu rekomendasikan ke Ningxia. Aku butuh nama dan alamat mereka. Ya, aku akan serahkan padamu. Aku perlu menemukannya segera. Terima kasih. Suiran, bisakah kamu menjemputku? Ziwan pikirkan. Apakah ada tempat lain yang mungkin dituju Sia? Aku benar-benar kehabisan ide. Kita sudah memeriksa semua tempat yang bisa. Tapi dia tidak ada di mana-mana. Dia juga tidak menjawab teleponnya. How? Mungkinkah dia sudah meninggalkan kota? Oke, kita akan pergi ke bandara. Mari kita cek, apakah kita bisa menemukan informasi keberangkatannya. Kita mau kemana? Terserah kamu. Sin, duduklah.
Apa yang terjadi? Aku telah kehilangan segalanya. Aku telah kehilangan kepercayaan keluargaku. Aku bahkan kehilangan Xia. Apa yang terjadi dengan Xia? Xia kabur karena aku. Yang paling penting, aku telah kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Pernikahan yang telah kukerjakan dengan susah payah, benar-benar berakhir. Bukankah itu bagus? Kita bisa bersama sekarang, Xin. Daripada menikah ke keluarga kaya, kenapa kamu tidak menjadi kaya sendiri? Bukan seperti keluarga Shao. Mereka juga tidak sepenuhnya bersih. Suiran, kamu bilang kekayaan yang terkumpul oleh Liu Lanzi didapatkan melalui cara yang tidak jujur, kan? Apa maksudmu? Tidak lama setelah pernikahan Liu Lanzi, dia mengenal seorang pria muda yang merupakan anak seorang taipan yang bisa mempengaruhi kebijakan. Pria muda kaya ini membantunya membuka restoran kecil Dan Mereka berdua Menjelang Hubungan dan melahirkan Shao dan Qiao. Beberapa tahun kemudian, skandal Liu Lanzi terungkap dan dia bercerai dengan suaminya. Pria itu juga beremigrasi ke luar negeri. Namun bahkan saat dia di luar negeri, dia masih mengirim uang kepada Liu Lanzi. Liu Lanzi menggunakan dana ini untuk perlahan memperluas bisnisnya. Kemudian istri pria itu mengetahui perselingkuhan mereka dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dengan kejam dia mengirim istrinya ke rumah sakit jiwa. Xin, tahukah kamu? Liu Lanzi adalah orang yang menghancurkan keluarga mereka dan memisahkan mereka. Apakah ini benar? Untungnya kamu belum menikah dengannya. Kalau tidak akan terlambat untuk menyesal. Tapi kemungkinan besar mulai sekarang, aku tidak akan bisa bekerja di Blue Bridge International. Xin, bukankah aku sudah memberitahumu? Selama kamu membawa kami laporan keuangan mereka untuk kuartal ini, kita akan segera mendapatkan sejumlah besar uang. Bukankah itu akan membuatku menjadi mata-mata perusahaan? Jika laporan keuangannya bersih, apa masalahnya jika kita mengungkapkannya? Hanya menakutkan jika Blue Bridge takut mengatakan yang sebenarnya kepada para pemegang sahamnya. Bagaimana itu bisa disebut mata-mata? Kita sedang memberantas kejahatan untuk rakyat Xin. Suiran, kamu terlalu menginginkan laporan keuangan mereka. Untuk apa sebenarnya? Xin, dengarkan. Aku tidak melakukan ini untuk menyakitimu. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Kamu tidak bisa ragu lagi. Jika mereka benar-benar memecatmu, kita akan kehilangan harapan terakhir kita. Ambil ini. Ini semua yang aku punya, semuanya untukmu. Bisakah kita mulai lagi? Xin. Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi telah meninggalkanmu. Apa yang perlu diragukan? Mereka bukan orang baik. Mereka tidak layak untuk dilindungi. Demi kepentingan semua pemegang saham. Kamu harus berani melangkah keluar. Aku punya akses verbal ke situs manajemen Blue Bridge International. Apa itu cukup? Itu yang kita butuhkan. How? Bagaimana? Apa kamu menemukannya? Tidak. Stasiun kereta, bandara, terminal bus. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ini semua salahku. Sebenarnya selama 2 hari ini, Xin bertingkah sedikit aneh. Aku seharusnya tidak mengabaikan tanda-tanda itu. Dia menghilang dari rumahku. Aku harus bertanggung jawab atas ini. Jangan menyalahkan dirimu, Hao. Xin sudah dewasa. Dia pasti punya tempat yang ingin dituju. Setelah dia sampai dengan selamat, Dia akan menghubungi kita. bagaimana kalau kita tunggu kabarnya? Ayo. Ayo.
Ada apa? Apa kamu menyesal? Suiran, semuanya akan baik-baik saja kan? Aku sedikit takut. Sin, tenanglah. Mari kita anggap yang terburuk. Dan jika semuanya berjalan buruk, masih ada aku di depanmu. Kamu masih khawatir? Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Ada juga Sia. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Lagi pula dia masih saudariku. Dia sudah dewasa. Dia akan baik-baik saja. Mungkin mereka sudah menemukannya. Jika kamu benar-benar khawatir, telepon mereka. Hyuan, ini aku. Tentang Sia. Jadi sekarang kamu tahu cara peduli pada Sia ya? Kenapa kamu tidak mencoba memahami perasaannya dulu? Kamu tahu dia suka Zhao dan Qiao. Tapi kamu mencurinya darinya. Kamu pasti senang sekarang Sia sudah menghilang. Semoga kamu puas. Jika sesuatu terjadi pada Sia, aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai saudariku. Dan Qiao, tolong kamu harus menemukan Sia untukku. Juga, malam itu di Hong Kong, Cina, tidak ada yang terjadi antara kita. Tuan Bahu untuk bersandar yang terhormat. Selamat pagi. Sudahkah kamu memikirkan untuk menekan tombol jeda pada kehidupan yang kamu kenal dengan baik? Ketika segala sesuatu yang familiar darimu diambil, apakah kamu akan merasa gugup dan takut? Atau apakah kamu akan berpura-pura semuanya baik-baik saja dan menantang semua yang tidak diketahui lagi? Apakah kamu akan tunduk pada kenyataan? Ini adalah seni. Kelola itu dalam kotak. Tetapi kagumi sampai ke helai rambutnya yang paling tipis. Nilai kepadatannya dan amati keindahan dan kekurangannya. Tuan Zhao, ini adalah proposal kolaborasi dari Biro Perjalanan Sea The World tentang tur custom mereka. Aku tahu kamu menyuruh kami untuk menghentikan semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proposal yang sangat matang. Sekilas kamu bisa tahu Ningxia yang menulis dan membuatnya. Aku akan membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel mewah, sebuah BB butik yang penuh dengan karakter unik, lebih menarik, dan lebih mudah menyentuh emosi kita. Pasti Ningxia yang menulis ini. Bos, apakah kamu sedang merekrut? Ya? Kenapa? Apakah kamu tertarik? Aku pikir ini adalah surga di bumi. Aku merasa ada ikatan dengan tempat ini. Aku pasti akan datang jika ada kesempatan. Juga menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Benar. Itu pasti tempatnya. Aku harus menemukanmu. Mr. Zhao mau kemana? Kita ada rapat siang ini. Mr. Zhao. Bos, kita berangkat dulu ya. Hati-hati ya.
Gimana sudah lengkap semua? 8 masih kurang 2. Mereka di mana? Itu mereka datang. Oke, sekarang kita semua sudah lengkap. Kamu bawa semua yang dibutuhkan. Ya, Kalau gitu kita berangkat. ayo. Ikuti aku. Pelan-pelan ya Nyonya Ketua. Nyonya Ketua, aku merasa kesehatanmu kurang baik akhir-akhir ini. Kenapa kita tidak panggil Dokter Yo untuk periksa? Kamu yang putuskan, oke? Ini makan bubur dulu. Aku sama sekali tidak nafsu makan. Kamu sudah 2 hari ini makan sedikit. Makan sedikit saja. Apakah perlu? Aku bodoh sekali. Aku selalu curiga. Kamu bukan Red Bean sama sekali. Tapi berulang kali. Aku percaya kebohonganmu. Apa motifmu? Menikah ke keluarga kaya karena aku pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir dapat kartu bagus? Salah. Kamu dapat kartu terburuk. Kamu akan gagal total. Aku beritahu kamu sekarang. Aku tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Oke. Lupakan saja. Aku tidak mau makan. Bilang Miss Chen untuk membersihkannya. Oke. Mas mau check-in. Aku cari seseorang. Mencari seseorang? Namanya Ningxia. Apakah dia pernah di sini? Ningxia? Aku ingat sekarang. Kamu yang dulu check-in bersamanya. Apakah kamu pacarnya? Dia benar-benar di sini? Apakah kalian bertengkar jadi dia kabur dari rumah? Aku harus menemukannya sekarang. Di mana dia? Dia memimpin sekelompok backpacker pagi ini untuk mengunjungi kota tua. Bagaimana kalau aku membuatkanmu secangkir teh sambil menunggu? Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo ikuti aku. Jaga jarak semuanya. Oke, lewat sini. Lewat sini, hati-hati. Hati-hati, lantainya licin. Sini, lewat sini. Oke, hati-hati. Ada anak tangga licin. Ningxia. Aku akhirnya menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin jujur mengatakan bahwa aku mencintaimu. Tolong maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku, oke? Sudah. Sudah terlambat. Aku bukan Red Bean MU lagi. Ningxia. Ningxia. Hao. Kami sudah mencari semua teman sekelas Xia. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa.
Kita tidak bisa hanya berkeliaran di jalan, tanpa arah yang jelas. Xia memiliki lingkaran pertemanan yang kecil. Entah teman sekelasnya atau rekan kerjanya. Katakan di mana lagi kita bisa menemukan petunjuk? Bukankah kamu dekat dengan Xia? Apakah dia pernah memberitahumu tempat yang ingin dia kunjungi? Atau tempat yang sudah lama ingin dia kunjungi? Sepertinya kamu masih belum mengenal Xia dengan baik. Kita akan bertanya pada rekan kerjanya di biro perjalanan. Ning Xia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Tidak mungkin antara kita. Karena kamu dan Xin. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Xin. Tolong percayalah padaku. Ning Xia. Kamu tidak akan pernah pergi dari sisiku lagi. Ning Xia adalah yang dicintai Zhao dan Qiao. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mr. Zhao. Hello, Mr. Zhao. Ziwan ini aku. Xia kamu di mana tidak? Kami sangat khawatir. Santai. Aku di kota tua, aku aman. Xia kamu di mana tepatnya? Kami akan mencarimu. Tenang Ziwan. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Oke dah. Ayo pergi. Halo. Kenapa dia pakai telepon Zhao dan Qiao? Aku mana tahu. Mr. Zhao bilang. Dia akan segera membawa Xia kembali. Lihat yang paling kenal Xia, yaitu Zhao dan Qiao. Dia cepat menemukannya. Kamu memang tidak bisa diam ya. Cepetan telepon orang tuamu. Dasar pelit. Halo Mama. Ziwan, Udah ketemu Xia. benarkah? Kamu ketemu Xia? Dia di mana? Oke deh. Bagus. Mereka udah ketemu. Alhamdulillah. Aku pikir anakku dapat pria baik. Ternyata semuanya akan sia-sia. Sedikit menyedihkan.
Suamiku, mungkinkah ini karena feng shui kita? Jangan percaya tahayul. Bukankah pernikahan Xiao De dan Ziwan berjalan baik? Anak-anak sudah dewasa sekarang. Mereka bisa memutuskan sendiri. Oke, aku akan mendengarkanmu. Juga, ketika Xia kembali, kamu harus meminta maaf padanya dengan baik. Dulu di rumah sakit, kamu memarahinya tanpa tahu apa-apa. Dia pasti sangat sedih. Aku akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Apa namanya? Memperbaiki kesalahan. Nah, ketika Xia kembali, dia tidak bisa tinggal di tempat Qin Hao lagi. Dia juga seharusnya tidak tinggal bersama Xin. Bagaimana kalau ini? Kita akan membayar sewa untuk apartemen yang dulu dia tinggali. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Aku sangat setuju. Nyonya Ketua. Sudah lama Nyonya Liu. Aku masih harus memanggilmu Nyonya Liu. Di mana yang lain? Tidakkah kamu merasa aneh? Mengapa aku muncul di rapat dewan? Blue Bridge International? Tidak sama sekali. Ayahmu adalah seorang pemegang saham. Juga baru-baru ini, kamu membeli saham kami saat harganya rendah. Keluarga Feng seharusnya menjadi pemegang saham terbesar kedua sekarang. Aku merampas kebahagiaan ibuku. Selama lebih dari 20 tahun, dia tinggal di rumah sakit jiwa. Sebagai wakil ayahku, selain saham yang aku pegang, aku akan membuatmu membayar atas rasa sakit yang kamu sebabkan. Aku Liu Lanzi memiliki hati nurani yang bersih. Jika kamu percaya pada cerita sepihak dari ibumu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Lakukan sesukamu, aku akan bermain sampai akhir. Beritahu pemegang saham lainnya. Rapat akan berlangsung seperti biasa dalam setengah jam. Ya Bu, dalam setengah jam. Kamu yang akan merasa malu. Lihatlah Bu Ketua. Dari mana kamu dapatkan ini? Pada titik ini, aku rasa kamu tidak perlu khawatir. Dari mana aku mendapatkan ini? Untuk menyembunyikan kekurangan 20 juta. Kamu memalsukan dokumen yang diserahkan ke Dewan. Yang paling menarik, Direktur Keuangan yang menggelapkan uang dan kabur adalah orang dekatmu. Kamu punya 20 menit sebelum rapat dimulai. Semua anggota Dewan sudah punya salinan dari ini. Sebaiknya kamu pikirkan, bagaimana kamu akan menjawab mereka. Bu Ketua. Bu Ketua. Sekarang masalah Xia sudah selesai. Bagaimana dengan Xin? Dia belum pulang selama beberapa hari. Dia tidak bisa terus tinggal dengan Suiran. Apa maksud semua ini? Aku sangat khawatir. Lihat dirimu. Barusan kamu bilang tidak akan khawatir soal pernikahannya. Tapi kamu khawatir lagi. Kita semua tahu. Karakter macam apa Suiran itu. Mereka sudah dewasa. Mereka bisa menganalisanya sendiri. Jangan khawatirkan hal-hal di luar kendalimu. Biarkan mereka menanganinya. Quechua Blue Bridge International Lu Longji. Mengalami pendarahan otak mendadak selama rapat dewan hari ini dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana ini akan mempengaruhi harga saham? Blue Bridge International? Kami akan terus memperhatikan situasi ini. Ayo kembali. Ayo pergi.
Bu, wanita itu akhirnya jatuh. Anakmu sudah membalas dendammu. Anakku, jangan biarkan dia bernapas lega. Kita sudah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk kesempatan seperti ini. Ini tidak boleh gagal di sini. Sekarang, ini waktu terbaik untuk membuat surat itu publik. Tapi, aku cuma berpikir, Apakah itu terlalu kejam? Dia juga kejam pada kita. tapi Bu, semua itu sudah berlalu. Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Apakah semuanya sudah berakhir? Hanya bisa ditentukan oleh mereka yang mengalaminya. Aku cuma tidak tahu apakah ini terlalu kejam. Kamu tidak boleh menyerah. Hanya dengan menjatuhkannya, baru penyakit hatiku bisa sembuh dan membuatku bisa bangkit lagi. Aku mengerti. Proposalmu untuk website saat ini agak tradisional dan terlalu sederhana. Itu tidak menonjolkan fungsionalitas. Hotel kita mengiklankan hotel. Hanya sebagian dari platform online kita. Itu tidak bisa menjadi inti dari website itu sendiri. Kamu masih harus mengulangnya lagi nanti. Berikan aku proposal yang lebih segar. Itu saja untuk hari ini. Mari tetap berhubungan jika ada sesuatu yang muncul. Oke. Sin, ada apa kamu datang ke sini? Apa yang terjadi? Liu Lanzi sakit. Dia hampir meninggal. Aku sangat takut, kamu tahu? Liu Lanzi sakit karena penyakit lamanya kambuh. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi rencana kitalah yang menjadi alasan. Itu terpicu bukan? Suiran, jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya, aku tidak akan pernah tenang lagi. Sin, bukankah sudah kukatakan padamu? Apapun yang terjadi, aku selalu di sampingmu. Oke, kamu mau makan siang apa? Aku akan mentraktirmu sebagai hadiah atas usahamu. Ayo pergi. Ayo kita pergi. Benar, Ningxia. Ini kunci rumahku. Aku akan tinggal di rumah sakit. Tidak ada tempat untukmu pergi, jadi tetaplah di rumahku. Tak apa, aku juga bisa tinggal di sini. Baik-baik saja. Kami punya cukup tenaga medis di sini. Kami juga punya perawat yang siap 24 jam. Tenang saja, aku akan menghubungimu jika diperlukan. Baiklah, terserah kamu. Sopir sudah menunggu di pintu masuk. Aku akan sangat sibuk beberapa hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Oke, aku akan pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Halo, apakah Anda punya reservasi? Nama keluarga saya Sue. Baiklah, ikuti saya. Silakan duduk. Apa Anda ingin memesan? Saya sudah memesan 2 set makanan pasangan. Tunggu sebentar. Sin, ini momen yang menyenangkan sekali. Bagaimana kalau kita pesan sebotol anggur untuk merayakannya? Saya tidak keberatan. Buka Petrus tahun 2008. Baiklah, tunggu sebentar. Dia menjalin hubungan palsu dengan bosnya. Apa hasilnya? Entah kenapa Sia mulai serius dan jatuh cinta pada bosnya sendiri. Tepat saat itu, di saat yang sama, sepupunya Ningxin
mengancamnya dengan ikatan keluarga, dan memaksanya untuk mundur, untuk menyerah. Xia masih merasa bersyukur kepada keluarga pamannya, jadi dia melakukannya. Dia melepaskannya. Dia melepaskan hubungannya sendiri, benarkan? Bukankah dia terlalu naif? Sejak kecil, setiap tahun di hari ulang tahunnya, orang tuanya selalu memberinya boneka monyet. Namun setelah orang tuanya meninggal dunia, selain aku, tak ada orang lain yang ingat hari ulang tahunnya. Tapi tahun ini, Ada Sirang Tuan Sandran Bahu. menyelesaikan 12 monyetnya. Zhao dan Qiao bukan berarti Xia tidak mencoba untuk melepaskan perasaannya. Dia membuang semua monyet itu. Tapi kemudian seperti wanita gila, dia menyelam ke tumpukan sampah untuk mencari mereka. Kamu pikir itu karena dia tidak bisa melepaskan monyet-monyet itu? Apa yang tidak bisa dia lepaskan adalah cinta di hatinya. Di mana Ningxia? Hao. Hari ini adalah hari kita makan malam reuni. Aku mohon berhenti membuat keributan, oke? Sangat bagus. Xia benar-benar diadopsi. Ini adalah makan malam reuni. Tapi kamu mengeluarkannya. Nah, aku punya kabar untukmu. Xia telah menghilang. Kamu sekarang bebas dari beban. Dari sekarang tanpa ada yang membebanimu. Kamu bisa makan malam reuni. Sebagai keluarga yang bahagia dan damai. Tunggu. Apa maksudmu? Apa yang menghilang? Dia meninggalkan surat untukku. Dia bilang dia pergi dengan 12 monyetnya. Aku pergi ke perusahaannya. Tapi dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Qiao, jika ada sesuatu terjadi pada Xia, aku akan membunuhmu. Hao, kamu mau kemana? Sayang tinggal bersama ayah dan ibu. Hao, hati-hati. Dan Qiao, aku bisa menjelaskan. Apakah masih perlu? Aku sangat bodoh. Aku selalu curiga. Kamu bukan Red Bean sama sekali. Tapi berulang kali. Aku percaya pada kebohonganmu. Apa motifmu? Untuk menikah ke keluarga kaya? Karena aku adalah pewaris Blue Bridge International? Kamu pikir kamu mendapatkan kartu yang bagus? Salah. Kamu mendapatkan kartu terburuk yang mungkin. Kamu akan gagal total. Aku bilang sekarang, aku tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Kamu mengerti? Permainan ini selesai. Dan Qiao, apa yang terjadi? Apa ini? Nyonya Ketua. Ningxin, kamu berhasil menipuku. Aku tidak percaya kamu berhasil menipuku juga. Nyonya Ketua. Kejam sekali. Nyonya Ketua. Santai saja, Nyonya Ketua. Ayah? Xin. Kenapa kamu melakukannya? Kamu hanya mengecewakan semua orang. Ayah? Bukan begitu. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu tidak bisa menemukan Xia, jangan panggil dirimu sebagai anakku. Ibu. Kamu. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kamu di mana? Jawab cepat. Cium. 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 Karena
Karena aku tidak ada acara tadi malam, sepupuku memberiku tiket. Jadi aku pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao ini yang dikatakan Haku. Di Spirited Away Kamu sudah menontonnya juga? 2046. Aku mau kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap rasanya lebih membawa keberuntungan. Password apa passwordnya? 2046. Kenapa kamu punya password yang sama dengan Sia? Red Bean. Seharusnya aku mengenalimu lebih cepat. Kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu. Perusahaan-perusahaan yang kamu rekomendasikan ke Ningxia. Aku butuh nama dan alamat mereka. Ya, aku serahkan padamu. Aku harus segera menemukannya. Terima kasih. Suiran, bisa jemput aku? Ziwan pikir, adakah tempat lain yang mungkin dituju Sia? Aku benar-benar kehabisan ide. Kita sudah periksa semua tempat yang mungkin. Tapi dia tidak ada di sana-sini. Dia juga tidak mengangkat telepon. How? Mungkinkah dia sudah pergi dari kota ini? Oke, kita ke bandara. Mari kita cek, apakah ada informasi keberangkatannya. Kita mau kemana? Terserah kamu.
Xin, duduklah. Apa yang terjadi? Aku sudah kehilangan segalanya. Aku kehilangan kepercayaan keluargaku. Aku bahkan kehilangan Xia. Apa yang terjadi dengan Xia? Xia kabur karena aku. Yang paling penting, aku kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Pernikahan yang kuperjuangkan mati-matian benar-benar berakhir. Bukan itu yang bagus? Kita bisa bersama sekarang, Xin. Daripada Maneka ke keluarga kaya kenapa tidak, kau sendiri yang jadi kaya? Bukan berarti keluarga Sao benar-benar bersih juga. Suiran, kamu bilang Kekayaan yang dikumpulkan Liu Lanzi didapat dengan cara yang tidak jujur, kan? Maksud kamu apa? Tidak lama setelah pernikahan Liu Lanzi, dia kenal seorang pemuda, anak seorang taipan yang bisa mempengaruhi kebijakan. Pemuda kaya itu membantunya membuka restoran kecil dan mereka berdua menjalin hubungan dan melahirkan Sao dan Qiao. Beberapa tahun kemudian, skandal Liu Lanzi terbongkar, dan dia bercerai dengan suaminya. Pria itu juga beremigrasi ke luar negeri. Namun meskipun dia berada di luar negeri, dia tetap mengirimkan uang kepada Liu Lanzi. Liu Lanzi menggunakan dana tersebut untuk perlahan memperluas bisnisnya. Kemudian istri pria itu mengetahui hubungan mereka dan hampir saja kehilangan akal sehatnya. Tanpa belas kasihan dia mengirim istrinya ke rumah sakit jiwa. Xin, apakah kamu tahu? Liu Lanzi adalah orang yang menghancurkan keluarga mereka dan memisahkan mereka. Apa ini benar? Untungnya kamu belum menikahinya. Kalau tidak akan terlambat untuk menyesal nanti. Tapi kemungkinan besar mulai sekarang, saya tidak akan bisa bekerja di Blue Bridge International lagi. Xin, bukankah saya sudah memberitahumu? Selama kamu membawa kami laporan keuangan mereka untuk kuartal ini, kita akan mendapatkan sejumlah besar uang segera. Bukankah itu akan membuat saya mata-mata korporasi? Jika laporan keuangan mereka bersih, kenapa kita harus takut jika kita mengungkapkannya? Yang menakutkan hanya jika Blue Bridge takut mengatakan yang sebenarnya kepada para pemegang saham mereka. Bagaimana mungkin itu mata-mata? Kita sedang membersihkan kejahatan demi rakyat, Xin. Suiran, kamu sangat menginginkan laporan keuangan mereka. Apa sebenarnya tujuanmu? Xin, dengarkan. Saya tidak melakukan ini untuk menyakitimu. Saya melakukannya demi masa depan kita. Kamu tidak bisa ragu lebih lama lagi. Jika mereka benar-benar memecatmu, kita akan kehilangan harapan terakhir kita. Pegang ini. Ini semua yang saya miliki, itu semua milikmu. Bisakah kita memulai lagi dari awal? Xin. Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi telah meninggalkanmu. Apa yang masih harus diragukan? Mereka bukan orang baik. Mereka tidak layak untuk dilindungi olehmu. demi kepentingan semua pemegang saham. Kamu harus berani melangkah maju. Saya memiliki kata sandi verbal untuk situs manajemen Blue Bridge International. Apakah itu cukup? Itu saja yang kita butuhkan. How? Bagaimana hasilnya? Kamu menemukannya? Tidak. Stasiun kereta, bandara, terminal bus. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Ini semua salahku. Sebenarnya selama 2 hari terakhir, Xin bersikap agak aneh. Seharusnya aku tidak mengabaikan tanda-tandanya. Dia menghilang dari rumahku. Aku harus bertanggung jawab atas ini. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Hao. Xin sudah dewasa. Dia pasti punya tujuan yang ingin dituju. Setelah dia tiba dengan selamat, dia akan menghubungi kita. Bagaimana kalau begini? Kita tunggu kabarnya.
Ayo pergi. Ayo. Ada apa? Kamu menyesal? Suiran, semuanya akan baik-baik saja kan? Aku sedikit takut. Sin, tenang saja. Mari kita anggap yang terburuk. Dan jika semuanya berjalan buruk, masih ada aku di depanmu. Kamu masih khawatir? Terlalu banyak yang terjadi hari ini. Ada juga Sia. Aku penasaran bagaimana kabarnya. Lagi pula dia masih saudariku. Dia sudah dewasa. Dia akan baik-baik saja. Mereka mungkin sudah menemukannya. Jika kamu benar-benar khawatir, telepon saja mereka. Hyuan, ini aku. Tentang Sia. Jadi sekarang kamu tahu cara peduli pada Sia ya? Kenapa kamu tidak memikirkan perasaannya dulu? Kamu tahu dia menyukai Zhao dan Qiao. Tapi kamu merebutnya darinya. Kamu pasti senang sekarang Sia sudah menghilang. Semoga kamu puas. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Sia, aku juga tidak akan mengakui kamu sebagai saudariku. Dan Qiao. Tolong, kamu harus menemukan Sia untukku. Juga. Malam itu di Hong Kong, Cina. Tidak ada yang terjadi antara kita. Yang terhormat Tuan Bahu untuk bersandar. Selamat pagi. Apakah kamu pernah memikirkan untuk menekan tombol jeda pada kehidupan yang kamu kenal begitu baik? Ketika segala sesuatu yang familiar darimu diambil, apakah kamu akan merasa gugup dan takut? Atau apakah kamu akan berpura-pura semuanya baik-baik saja dan menantang semua yang tidak diketahui lagi? Apakah kamu akan tunduk pada kenyataan? Ini adalah sebuah seni. Kelola itu dalam sebuah kotak. Tapi kagumi sampai ke helai rambutnya yang paling tipis. Nilai kepadatannya dan amati keindahan dan kekurangannya. Tuan Zhao, ini adalah proposal kolaborasi dari Biro Perjalanan See the World tentang tur custom mereka. Saya tahu kamu menyuruh kami untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proposal yang sangat matang. Sekilas kamu bisa tahu Ningxia yang menulis dan membuatnya. Saya akan membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel mewah, sebuah BB butik yang penuh dengan karakter unik, lebih menarik, dan lebih mudah menyentuh emosi kita. Pasti Ningxia yang menulis ini. Bos, apakah kamu sedang merekrut? Ya.
Kenapa kamu tertarik? Saya pikir ini adalah surga di bumi. Saya memiliki kedekatan dengan tempat ini. Saya pasti akan datang jika ada kesempatan. Juga menjadi pemandu wisata adalah keahlian saya. Benar. Itu pasti tempatnya. Saya harus menemukanmu. Tuan Zhao, kamu mau kemana? Kami ada rapat siang ini. Tuan Zhao, Bos, kami akan pergi dulu. Hati-hati ya. Bagaimana, apakah kita sudah lengkap? 8 kita masih kurang 2. Mereka di mana? Mereka datang. Oke, kita semua sudah lengkap sekarang. Apakah kamu membawa semua yang kamu butuhkan? Ya. Ayo kita berangkat. Ayo. Ikuti aku. pelan-pelan Bu Ketua. Bu Ketua, saya merasa kesehatan Anda tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Kenapa kita tidak memanggil Dr. Yo untuk pemeriksaan? Anda yang memutuskan. Oke. Ini makanlah bubur. Saya sama sekali tidak nafsu makan. Anda belum makan banyak selama 2 hari terakhir. Makanlah sedikit saja. Apakah perlu? Saya sangat bodoh. Saya selalu curiga. Anda sama sekali bukan Red Bean, tapi berkali-kali. Saya percaya pada kebohongan Anda. Apa motif Anda? Untuk menikah ke keluarga kaya? Karena saya adalah pewaris Blue Bridge International? Anda pikir Anda mendapatkan kartu bagus? Salah. Anda mendapatkan kartu terburuk. Anda akan gagal total. Saya beritahu Anda sekarang. Saya tidak akan mengambil alih Blue Bridge International. Saya juga tidak pernah menyukai Anda. Oke. Lupakan saja. Saya tidak mau makan. Suruh Nona Chen untuk membersihkannya. Oke. Tuan, apakah Anda ingin check-in? Saya di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang? Namanya Ningxia. Apakah dia pernah di sini? Ningxia? Saya ingat sekarang. Anda yang dulu check-in bersamanya. Apakah Anda pacarnya? Dia benar-benar di sini? Apakah kalian bertengkar jadi dia kabur dari rumah? Saya harus menemukannya sekarang. Di mana dia? Dia memimpin sekelompok backpacker pagi ini untuk mengunjungi kota tua. Bagaimana kalau saya buatkan Anda sekengker teh sambil menunggu? Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Ayo ikuti aku. Tetap dekat semuanya. Oke, lewat sini. Lewat sini, hati-hati langkahmu. Hati-hati, lantainya licin. Sini, lewat sini. Oke, hati-hati. Ada anak tangga licin. Ningxia.
Akhirnya aku menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin jujur padamu bahwa aku mencintaimu. Tolong maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku, oke? Cukup. Sudah terlambat. Aku bukan kacang merahmu lagi. Ningxia. Ningxia. Hao. Kami sudah mencari semua teman sekelas Xia. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa hanya berkeliaran di jalan tanpa arah yang jelas. Xia memiliki lingkaran pertemanan yang kecil. Entah teman sekelasnya atau rekan kerjanya. Katakan padaku di mana lagi kita bisa menemukan petunjuk? Bukankah kamu dekat dengan Xia? Apakah dia pernah memberitahumu kemana dia ingin pergi? Atau tempat yang dia ingin kunjungi? Sepertinya kamu masih belum mengenal Xia dengan baik. Kita akan bertanya pada rekan kerjanya di agentur. Ningxia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Tidak mungkin antara kita. Karena kamu dan Xin. Tidak ada apa-apa antara aku dan Xin. Tolong percayalah padaku. Ningxia. Kamu tidak akan pernah meninggalkan sisiku lagi. Ningxia adalah orang yang dicintai Zhao dan Qiao. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Tuan Zhao? Halo Pak Zhao? Ziwan ini aku. Xia, kamu di mana? Tidak. Kami sangat khawatir. Santai saja. Aku di kota tua, aku aman. Xia, kamu tepatnya di mana? Kami akan mencarimu. Tenang saja Ziwan. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Oke, bye. Ayo pergi. Halo? Halo? Kenapa dia pakai telepon Zhao dan Qiao? Saya juga tidak tahu. Pak Zhao bilang. Dia akan segera membawa Xia kembali. Lihat yang paling kenal Xia. Tetap Zhao dan Xiao. Dia cepat sekali menemukannya. Kamu memang tidak bisa diam ya? Cepat telepon orang tuamu. Allah kecil hati. Halo Mama, Ziwan, kamu sudah menemukan Xia? benarkah?
Kamu menemukan Xia? Dia di mana? Baiklah kalau begitu. Bagus-bagus. Mereka sudah menemukannya. Semoga dia selamat. Aku pikir, anakku menemukan pria yang baik. Ternyata, semuanya akan sia-sia. Sedikit menyedihkan. Suamiku, mungkin ini feng shui kita? Jangan percaya tahayul. Bukankah pernikahan Xiao De dan Ziwan berjalan baik? Anak-anak sudah dewasa sekarang. Mereka bisa memutuskan sendiri. Oke, aku akan mendengarkanmu. Juga, ketika Xia kembali, kamu harus minta maaf padanya dengan baik. Dulu di rumah sakit, kamu memarahinya tanpa tahu apa-apa. Pasti hatinya sangat sedih. Aku akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Apa namanya? Memberi ganti rugi. Nah, ketika Xia kembali, dia tidak bisa tinggal di tempat Qin Hao lagi. Dia juga seharusnya tidak tinggal bersama Xin. Bagaimana kalau ini? Kita akan membayar sewa untuk apartemen yang dulu dia tinggali. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus. Aku sangat setuju.